Man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'd. Sadatul kurama, ulama'anal a'izza, wa bimuqaddamihim Sayyidi Syekh Murabbil Ma'had Mahyajatul Qurra panjenenganipun Romo Kiai Haji Masta'in Rifai, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu nyai, para kiai, para sesepuh segenap kepengasuhan pesantren, majelis asatid yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri, seluruh santri putra dan putri, bil khusus hafidhin hafidhat, serta para jamaah yang saya hormati, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Di antara mukjizatnya Al-Quran adalah yang setebal itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Tidak ada buku atau kitab apapun yang tebal yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran, dan kita tidak pernah mendengar, menyaksikan lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Injil, nggak ada lomba hafalan kitab Zabur, nggak ada lomba hafalan kitab Weda, nggak ada lomba hafalan kitab Tripitaka. Sealim-alimnya pemeluk agama lain selain Islam, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara keseluruhan tanpa terlewatkan satu huruf pun. Kalau Al-Quran, anak kecil saja bisa hafal 30 juz 114 surat di luar kepala. Itu anak kecil. Yang gede malah gak hafal. Bahkan mohon maaf, orang yang tunanetra, mempunyai kekurangan, gak bisa melihat, itu bisa hafal Al-Quran 30 juz dan tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing mripate ora ketok wae iso hafal Al-Quran. Sing melorok-melorok niki malah do ora hafal. Soale kokean mentelengi HP nggih napa nggih? Ya usuk nang akhirat njaluk barokahe, njaluk syafaate Samsung. Selamat untuk hafidhin hafidhat yang tadi diwisuda khatam Al-Quran 30 juz baik bil ghaib maupun bin nadhar. Pesan saya kepada hafidhin hafidhat dan para walinya, jangan pernah menganggap sudah khatam 30 juz, tapi anggaplah baru khatam 30 juz. Sudah khatam dengan baru khatam itu sama apa beda? Beda.
Kalau sudah khatam itu wis khatam. Kalau baru khatam itu lagek khatam. Sudah khatam itu konotasinya merasa cukup, gak perlu tambahan lagi. Sudah kok. Tapi kalau baru khatam itu masih butuh tambahan dan terus butuh ditambah. Padha karo ngene. Sampeyan punya duit sudah 5 juta. Kalih punya duit baru 500 juta. Milih pundi? Nggak ada duit sampun 5 juta, kalih nggak ada duit nembe 500 juta. Oh, kedonyan kabeh. Lek nggak ada duit sampun 5 juta niku rumangsa cukup kokean. Duitku wis 5 juta. Oke ram wisan. Ora perlu tambah wis. Tapi lek nggak ada duit nembe 500 juta, kok duitku nembe 500 juta, duitku lagi 500 juta, butuh tambah, ada harapan tambah dan terus tambah. Masalah anak juga begitu, Bapak Ibu wali santri. Berat ringannya ngeramut anak tergantung anggapan dan keyakinan panjenengan. Panjenengan gadah anak sampun kalih berat. Anak kula sampun kalih. Sampun ngentekke biaya, sampun megelke utek, sampun katok aku ngeramut. Beda karo nek anak kula nembe 14. Enteng wong anakku nembe 14. Tambah 2 losin kas sanggup. Makanya saya katakan jangan pernah beranggapan sudah khatam 30 juz. Tapi harus beranggapan baru khatam. Saya baru khatam 30 juz. Yang bin nadhar harus terus berikhtiar maksimal untuk meraih impian bil hifdi. Yang khatam 30 juz bil ghaib bil hifdi, saya baru khatam bil hifdi. Belum cukup. Harus saya tingkatkan bil fahmi, pemahamannya. Ditingkatkan lagi bil fi'li, bil amal, pengamalannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sesungguhnya saya malu harus berceramah di forum yang begitu mulia, wisuda hifdzil Quran. Mestinya yang kasih ceramah apalagi disebut tausiah atau mau'idhah hasanah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Harusnya sing ceramah kudune pengamal Al-Quran tingkat dunia, bukan Anwar Zahid. Lek Anwar Zahid kan cuma kulhu ae lek. Tapi setidaknya kita doakan mudah-mudahan semuanya yang tadi di wisuda benar-benar menjadi qari'ul Quran. Karena maaf, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Jangan tersinggung ya kalau saya ngomong banyak di antara kita, itu termasuk yang ngomong. Sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran, baru bisa membunyikan Al-Quran. Kadang-kadang sing wis apal khatam 30 juz iku wae durung iso maca Al-Quran, nembe iso ngunekke Al-Quran, ngapalke lafat-lafate Al-Quran. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Jamaah sekalian, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, namanya membunyikan. Mindah songko tulisan nyang ucapan,
Kui jenenge ngunekke, membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Itu baru membaca. Selama ini panjenengan kalau ke Al-Qur'an itu sudah bisa memahami maknanya, memahami dan mengerti isi kandungannya napa dereng? Mangkane kuwi jenenge durung maca, nembe ngunekne. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan salah satu fungsi Al-Qur'an itu untuk dibaca. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini al-hadir dhihnan itu adalah laqur'anun karimun, yakti bacaan yang mulia. Al-Quran itu bacaan. Namanya membaca bukan cuma memindah dari tulisan ke ucapan saja, tapi harus disertai dengan pemahaman. Ibu bapak, seluruh santri, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Fungsi utama Al-Quran, panjenengan sudah akrab ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ngapunten, biasanya Anwar Zahid ku lek ceramah jarang ngetokke dalil. Tapi karena ini acaranya wisuda hifdzil Quran di Pondok Al-Quran, Anwar Zahid kudu macak pinter. Ya meng macak eto, gayane kaya apal Quran, padahal ya kaya sampean padha wae, tapi macake kudu pinter. Fungsi utama Al-Quran itu 3. Hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kemudian wabayyinatim minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tersebut. Dan wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah. Rapopo ceblok ayo ketara. Bocah cilik kok petingkringan tekan dhuwur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, aku jadi nggak diperhatiin gara-gara itu. Ya udah, ndelengen kae wae ora usah ngingeti aku. Pun dilanjut mboten? Wis Bu, wis ora usah diurus kuwi anake sapa wong ndi ora usah diurus. Pun saiki ngaji riyen, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Orang melu nyumbang ora usah cerewet. Pembeda yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 1, petunjuk. Embuh cek umek wae kok. 2, penjelas. 3, pembeda. Diulang, fungsi utama Al-Quran itu 1, petunjuk. 2, penjelas. 3, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis. Al-Quran adalah landasan konstitusional. Dan Al-Quran adalah landasan operasional. Wes gak ngerti ya wes pokoknya mantuk-mantuk ngene. Dalam hidup manusia, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Kula lek matur standar operasional prosedural ngoten niku jenengan ngertos napa mboten? Mboten, nggih padha wae.
Aku yo mengiso ngunek ketok. Ibarat orang melakukan perjalanan, Al-Qur'an itu kados GPS. Saya gak ngerti meneh. Google Map. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai fungsi. Sehingga ketika kita punya tujuan mau ke satu alamat, kita tinggal ketik, kita akan sampai dengan selamat dan tidak tersesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran mulia. Dan pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja. Ada pembaca-pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Wes ora usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Ana wae wong-wong iki kok. Gangguane lho ana wae. Pancene wong arep ngapalne Quran iki gangguane ya ana wae. Ngaji no acara wisuda hifdzil Quran, gangguane ya ana wae ngene iki. Halo. Rungokne. Pembaca Al-Qur'an di kalangan malaikat dereng ngertos. Pon nek kula keliru benjing saged jenengan tuntut. Sedaya sing rawuh mbok menawi benjang panjenengan kok sida ning swarga. Mbok sida mbok ora. Ada pembaca Al-Qur'an dari kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Tukang maca Al-Qur'an dari kalangan malaikat. Sementara ini ngertosin jenengan malaikat Israfil kuwi tugase nyebul trompet. Tukang ramekne tahun baru. Yen trompet kuwi wis disebul kiamat. Nah kula nate ditangleti. Lah sakniki trompete Israfil niku wis disebul napa dereng? Tak jawab, durung. Lah terus saiki Israfil penggaweane apa? Ya kula jawab, ngresiki trompete. Soale engko yen ora diresiki trompete teyengen disebul ming muni seprapat. Berarti kiamate lak ming seprapat. dereng disebul, tapi kula angsal informasi lek trompete Israfil niku wis dimut. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Niki hadise sahih. Trompet diciptakan lebih dulu 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan malaikat Israfil. Dhisik trompete. Begitu Allah menciptakan petugas peniup trompet sing jenenge Israfil, Israfil muten niki, hop langsung. Ket mbiyen wis dimut, ngentosi instruksi kapan nyebule. Mulane sampean ndonga ae, muga-muga Israfil ora watuk. Watuk sepisan tok, ngok. Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, entek. Bojonegoro aman. Lho meng gara-gara kena watuk tok kok. Israfil juga pembaca Quran yang handal dari kalangan malaikat. Israfil itu suaranya enak, kenceng, banter, kuat. Makanya dikei tugas nyebul trompet. Dan di surga nanti ada pembaca Al-Quran petugas surga. Kan benjing neng swarga itu ada agenda perjamuan dengan Allah. Jadwale tiap hari Jumat. Yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah ini adalah nikmat paling agung di surga, nikmat paling indah di surga. Itu agendanya tiap dino Jumat
terus digawe acara seremonial. Sing dadi MC malaikat Jibril. Gak ngandel ya wis. Terus serius ini. Qori'nya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu kalau udah baca Al-Qur'an, besok di surga yang dibaca Nabi Dawud Al-Qur'an. Walaupun Nabi Dawud diberi kitab Zabur sebagai pedoman hidup Nabi Dawud dan umatnya, tapi di surga nanti yang dibaca bukan Zabur, Al-Qur'an. Dan Nabi Dawud kalau udah baca Al-Qur'an, semua terkesima. Apapun yang ada di hadapannya meleleh, saking merdunya, saking syahdunya. Bahkan sujudnya para malaikat pun terusik karena bacaan Al-Quran Nabi Dawud alaihi salam. Kan salah satu mukjizatnya Nabi Dawud itu suara. Suara paling merdu itu Nabi Dawud. Makanya para qari'ah, para vokalis itu duduk vokal gawe. Vokalis itu kalau pengen suaranya enak, tawasulnya ke Nabi Dawud pasti. Dan ada doa, Allahumma ahsin sautika ma ahsanta ala nabiyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, merdu dan indahkan suaraku seperti engkau menjadikan bagus, merdu dan indah suara Nabi Dawud alaihi salam. Donga iki mandi bagi orang yang sudah punya modal suara bagus. Suaramu jebrak ngono ya. Apa bendina maca donga iki ya panggah jebrak. Kalau lagi dikeraskan, suara Nabi Dawud itu bisa mengguncangkan sekitarnya. Nabi Dawud itu bengok Allahu Akbar teko Kunir Wonodadi Blitar, itu bisa didengar dari Banyuwangi. Bisa didengar dari Bojonegoro. Wong ning Blitar, Allahu Akbar, Bojonegoro krungu, Banyuwangi krungu. Itu Nabi Dawud. Misalnya Nabi Dawud lagi berada di bawah pohon, terus di atas pohon metit ono manuk. Kok Nabi Dawud kepingin, iku cukup didehemi tok. Ceblok manuke. Alhamdulillah ibu-ibu gak duwe dongane. Cara ibu-ibu duwe donga iku gawat. Angger petok wong lanang dehem, ceblok manuke. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Karena Al-Quran itu mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba kita urut. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo jenengan derek nyaut mulia. Sing melu nyaut tak dongake rezekine lancar. Nek rezeki lancar ya amine semangat. Sing ora melu nyaut, mbuh nek ngising sikile ketekuk. Ora ketekuk yo angel, mosok ambek sembujung kok yo. Makane nyaut to. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang maha. Perantaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan makhluk yang paling turunnya di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan menjadi orang. Tempat manapun di bumi ini yang dipakai untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling. Siapapun orang tua yang membiayai anaknya untuk ngaji Al-Quran, maka orang tua itu akan menjadi orang tua yang paling. Nek mbayare gak nunggak. Angel wong potonganmu tukang ngutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti kemuliaan Ahlul Quran.
Nabi menyatakan inna lillahi ta'ala ahlan fil ardh. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Kayak kok manggut-manggut ngerti artinya. Lah gak ngerti kok ngene-ngene. Ngantuk kok melorok. Malah bingung kayak aku. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di bumi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai dan diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Ketika Nabi bersabda seperti itu, para sahabat heran dan bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah. Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ardh. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan dalam artian pertalian darah, tapi keluarga secara majaziah. Dalam artian diperhatikan, disayangi, dicintai dan dimuliakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa keluarga Allah di bumi? Ahlullah fil ardhum alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an dianggap sebagai keluargane Gusti Allah. Bahkan Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan keluarga Allah, memuliakan para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa saja yang meremehkan keluarga Allah, meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan, akan direndahkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maca Al-Quran niku persasat omong-omongan kalih Gusti Allah. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Ngapunten Bapak, kula rondok kathah pamer dalil. Ngapunten nggih. Aja diarani pamer yo mben kaya wong pinter ngono lho, Pak. Lah nek ngaji nang desa-desa ngono kae jarang kula ngetokke dalil wis tak genahke tak jelasne ngono wae. Tapi lek nang kene terpaksa macak pinter. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, berbincang-bincang sama Allah, sapa pengen iso omong-omongan karo Gusti Allah, carane maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an niku omong-omongan kalih Gusti. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah lak gayane ram to. Sampeyan iso omong-omongan karo bupati ngono seneng pol. Aku mang petuk bupati omong-omongan tok suwe, ngono seneng. Apa mana iso omong-omongan karo presiden, malah seneng. Iki langsung omong-omongan karo Gusti. Wong sing sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama bupati, dia orang dekat bupati, dia orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden, dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, dia orang dekat Allah, dia orang dalam. Mila wong sing ahli maca Quran benjing ten akhirat mboten usah bingung madosi alamat swarga. Nembe tangi saking alam kubur sampun dijemput kalih panitia, dibimbing, dituntun dijak nang swarga. Alhamdulillah. Seneng dituntun panitia. Katik kula samane gak patek pengalaman daerah kono. Lagi ana sing jemput, ana sing nuntun. Sinten niku? Wong-wong sing ahli maca Quran. Nembe yaumul ba'ats tangi saking alam kubur niku wis angsal Sherlock. Wis oleh Sherlock. Kari ngetutne tekan swarga. Alhamdulillah. Nah, pun maneh di antara khasiate Quran. Ibu bapak mesti kabeh pengen keluargane bahagia donya akhirat nggih napa nggih? Nah, niku enten jamune. Kok beras kencur? Wis mrene ae mrene. Ora kuat ngadepi ngono-ngono kae. Jamune napa? Al-Qur'an. Apa hubungane Al-Qur'an kok ndadekke keluarga bahagia?
para jamaah, keluarga itu terdiri dari dua soko guru, dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Betul? Lah, suami kuwi wong, istri kuwi ya wong. Dadi keluarga iki kumpulane wong. Lah wong kuwi asline kuburan. Nggih, sing tekono kene iki kuburan tok. Ki sing lungguhno kursi empuk-empuk kuwi kuburan kabeh. Mburine kursi ijo kaya kuburan. Sing nang jero musala kaya kuburan, sing ngleset-ngleset nglempoh-nglempoh kaya kuburan. Sing ceramah iki asline ya ya idain ki asline ya. Lho, wong ki asline kuburan. Ngapunten. Cobi dibuktekne. Jawab nggih. Jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Lah iya kuwi berarti kan wis enek sapi mati dikubur nang wetengmu. Berarti dirimu iki kuburan sapi. Taman tahu mangan daging wedhus, berarti ya wis ana wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Berarti sampean ya kuburan wedhus. Taman tahu mangan daging ayam, berarti ana ayam mati dikubur nang weteng sampean. Berarti sampean kuburan ayam. Malah saiki akeh wong doyan tekek, bekicot. Kuburan. Halo. Jawab toh sayang. Dadi wong lanang ki asline apa? Kuburan. Lah wong wedok asline ya kuburan. Sing banter moh lek gak banter. Wong lanang kuwi asline wong wedok asline ya. Lah nek wong lanang kok rabi wong wedok kuwi berarti kuburan rabi kuburan. Terus guyon sak bojone kuwi berarti kuburan guyon karo kuburan. Lungguh jejer sak bojone iki berarti kuburan lungguh jejer kuburan. Pijet-pijetan kuwi berarti kuburan mijeti kuburan. Terus kelon kuwi berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterusne wae nek kelon. Ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Mbah kok ngono. Lah kuburan cilik iki suwe-suwe gede terus dibaleni neh nek kelon. Ya iso ngetokno kuburan cilik meneh. Gede, baleni kelon meneh, ya metu kuburan cilik meneh. Akhirnya sak omahe kadang sampai ana kuburan 7, kuburan 8. Omah iso kebak kuburan. Lah kuburan kuwi sifate angker medeni. Mulane kadang ana wong wedok petuk bojone nang girap-girap wedi. Wong sing lanang teko kok penyakit teko. Aja kaget mergo petuk apa? Bapak nek bojomu kok pas etek wong lanang orang genah belanjane mung sithik mangan nek lawe ora enak ora gelem. Aku dadi wong wedok nggo kalah-kalahan terus. Masalahe wong urip sajane ora kaya ngene lek nek apa-apa gak gelem musyawarah, wong lanang nganggo sak karepe dhewe. Aja kaget iki bojomu tepak metu mak lampire. Taman yang ngono Bu nek bojomu pas nesu-nesu kek wajahe abang mripate mendolo, kuwi pas metu grandonge. Kuburan ki sifate angker. Lah angkere kuburan ilang lek dienggo maca Quran. Mulane wong niku nek sregep maca Quran angkere ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga rungokno ya. Ana wong pinter kok sregep maca Quran, pinter lesane, pinter atine. Ana wong goblok, ngapunten nggih bahasaku goblok. Ana wong goblok tapi sregep maca Quran. Ya tetep goblok. Tapi atine landep. Taman kok koyok mangkel ngono modele nyawang aku. Lah terus Bu mboten entuk suwe-suwe. Ha iki jame